Oke, shalom sekali lagi. Shalom, shalom, shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung bulan November. Haleluya. Minggu terakhir. Betul ya? Kita sedang lagi menyongsong bulan Desember, bulan Natal. Dan hari ini Bapak Gembala memberikan saya tema kuasa doa orang benar. Katakan sama-sama, kuasa doa orang benar. Jadi orang benar kalau berdoa ada kuasanya. Amin? Jadi amin sekarang ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, pengalaman kita menunjukkan bahwa kok kayaknya enggak selalu ya doa kita ada kuasanya ya. Malah kadang-kadang kita sudah berdoa tapi kok nothing happen. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan dan ya biasa aja gitu. Lalu apakah benar doa kita itu berkuasa? Contohnya nih, hari Jumat kemarin, Jumat malam, saya habis dari suatu tempat sama istri, saya pulang dan kami lewatin barbershop. Tempat saya biasa potong rambut, sudah langganan sih di situ ya. Saya pikir, sekalian potong rambut, kan mau khotbah hari Minggu. Biar rapi, biar ganteng gitu ya. Sekalian potong rambut dah. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa saya ini kacamatanya -5. Artinya apa? Kalau saya buka kacamata saya, maksimal saya memandang jelas hanyalah 20 cm. Lebih dari 20 cm, bokeh. Blur, ya, burem. Nah, potong rambut mesti buka kacamata dong. Nah, saya setiap kali potong rambut, abangnya ini juga sering potong rambut saya. Saya bilang duduk, "Pak, model apa?" "Biasa. Pinggirnya tipis, rapiin." "Oke," katanya. Saya buka kacamata dan saya berdoa, "Tuhan Yesus, beri hikmat abangnya yang motong rambut saya. Supaya rambutnya sesuai apa yang saya mau gitu ya. Bagus, sesuai umur saya juga gitu ya." Dan begitu selesai, "Pak, sudah cukup gak?" Saya pakai. "Cukup Pak, cukup." Ini kependekan banget ini. Kata Pak Joko ini ABCD. ABRI bukan cepak doang ya Pak. Ini kependekan banget. Padahal saya udah berdoa loh, "Tuhan, beri hikmat abang potong rambutnya. Supaya ya bagus gitu." Tapi kependekan. Apakah doa saya enggak berkuasa? Katanya doa orang benar ada kuasanya. Gimana dong? Atau pernahkah saudara berdoa dan berdoa tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saudara. Tidak ada perubahan terjadi, tidak ada apa-apa dan saudara merasa kok doaku tidak berkuasa. Pernah begitu? Pasti pernah. Lalu ketika engkau bertanya-tanya kepada teman-teman atau hamba Tuhan, "Kenapa ya Pak kok doa saya enggak dijawab ya Pak? Setelah sekian lama saya berdoa." Umumnya jawabannya adalah, iya, karena doa yang kamu naikkan itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan pasti Tuhan jawab. Gitu kan? Betul juga sih. Tetapi akan ada orang-orang kritis yang berkata begini, "Lah kalau gitu buat apa saya berdoa? Toh yang terjadi yang Tuhan kehendaki. Sekalipun saya nggak berdoa, kehendak Tuhan tetap terjadi kan? Logikanya gitu kan? Ngapain saya berdoa?" Ada yang pernah mikir gitu? Bertobat Bapak Ibu. Contoh begini. Bapak Ibu pernah gak jalan di sebuah lantai yang baru dipel? Licin kan ya? Misalkan bayangkan Bapak Ibu sedang jalan di sebuah lantai yang baru dipel dan masih agak basah. Maka saudara akan jalan pelan-pelan ya pasti ya? Pelan-pelan, ya kan? Pasti pelan-pelan. Gak mungkin lari kan? Kenapa pelan-pelan? Supaya gak jatuh, betul? Pelan-pelan. Tapi ketika saudara jalan pelan-pelan, tiba-tiba saudara kepleset. Aduh, gubrak jatuh. Lalu saudara berdiri dan saudara marah begini. "Aku sudah hati-hati nih. Sudah pelan-pelan, kok jatuh juga? Sia-sia aku jalan pelan-pelan. Lain kali ada lantai yang licin, aku akan lari aja. Toh endingnya sama, jatuh juga." Gitu enggak? Enggak. Pasti setelah jatuh, aduh, lain kali lebih hati-hati lagi jalannya.
berdoa juga sama kayak gitu. Kalau berdoa aja masih belum ada perubahan, apalagi nggak berdoa, saudara. Amsyong, saudara. Berdoa aja masih susah, apalagi nggak berdoa, saudara. Saya yang sudah berdoa aja rambut masih begini, saudara. Apalagi saya nggak berdoa. Bisa botak loh. Betul nggak? Bisa loh, saudara. Lagi potong rambut abangnya ya, bawa clipper kan. Terus dia, haju. Wah, pas di tengah, set, aduh hilang, saudara. Bisa nggak? Bisa. Berdoa aja masih begini rambutnya. Untungnya saya ganteng. Kata istri dan mami saya. Ya. Jadi rambut apapun tetap ganteng katanya. Terima kasih istriku sudah menghiburku. Ya kan, sudah berdoa aja rambutnya masih begini, apalagi nggak berdoa. Jadi berdoa itu harus tetap dilakukan. Amin? Amin. Amin. Nah, hari ini Pak Agam berikan saya sebuah ayat di Yakobus 5 ayat 16. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar. Kita fokus pada kalimat yang kedua. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada paling nggak ada 3 hal di ayat ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, doa orang benar. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah orang benar itu? Tuhan Yesus, dia Tuhan, ya betul. Orang yang percaya Yesus, betul. Apalagi orang benar. Ya orangnya hidup kudus itu ya, hidupnya benar sesuai firman Tuhan. Tapi orang yang percaya Yesus, orang yang sudah dalam Kristus, apakah mungkin berbuat salah? Bisa ya, masih bisa berbuat sebuah kesalahan. Karena itu orang benar itu bukan berarti orang yang benar-benar tidak pernah bikin salah. Bukan berarti seorang benar bukan berarti orang yang sudah sempurna seutuhnya. Orang benar adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu disebut orang benar. Kenapa disebut orang benar? Karena ketika Allah memandang orang yang percaya sama Tuhan Yesus, Allah enggak memandang perbuatannya yang salah. Allah enggak memandang perbuatannya yang masih berdosa. Allah tidak memandang perbuatannya yang belum sempurna. Tapi Allah memandang Yesus Kristus dalam orang itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memandangmu, Allah memandang Kristus dalam kita. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Katakan amin. Makanya kita disebut orang benar. Nah, Roma 5 ayat 10. Kita baca bersama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh. Kenapa masih musuh dengan Allah? Allah itu tidak bisa sedikit pun toleransi dengan dosa. Ketika kita manusia berdosa, kita otomatis jadi musuhnya Allah. Nah, ketika kita masih seteru musuhnya Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Didamaikan oleh kematian Yesus Kristus. Dan lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tuhan Yesus mati, menghapuskan dosa kita, membuat kita damai dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus bangkit, membawa kehidupan buat kita semua. Kematian dan kebangkitannya membuat kita dicap sebagai orang-orang yang dibenarkan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang gini ini mesti ditepuk tangan nih saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Inilah Injil itu. Kalau kita nggak berpegang pada Injil, mau pegang sama siapa? Amin. Haleluya. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan adalah saya dan saudara. Katakan kanan kiri depan belakang, saya orang benar. Karena Kristus. Oke, hal yang kedua. Tadi doa orang benar. Yang kedua, dengan yakin didoakan. Saudara, apakah setiap doa yang dengan yakin didoakan pasti dijawab Tuhan?
Pasti jawab ya? Pasti jawab. Oke, ada nggak yang bilang bahwa mungkin gak dijawab? Pasti jawab. Oke. Begini saudara. Yakin tuh yakin sama apa dulu? Buka yuk, Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Baca bersama ya, 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Engkau sudah yakin berdoa nih, Pak Bu. Tapi Tuhan gak jawab, kenapa? Karena keyakinanmu itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Gak ada perubahan, Tuhan gak akan jawab. Sekalipun engkau yakin berdoa, jika motivasimu salah. Jadi belum tentu ya doa yang yakin didoakan dijawab Tuhan. Lihat dulu apa motivasinya. Nah, kalau kau doa dengan yakin minta istri 3, Tuhan jawab gak? Ya pasti enggak saudara. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengasihimu daripada menurutimu. Jika Tuhan mengabulkan doamu yang salah motivasi itu, justru akan membuat engkau jatuh dalam dosa. Karena salah motivasi. Dan bahkan buat keinginan yang baik sekalipun, terkadang bisa terselip motivasi yang tidak benar. Dari mana bisa terselip motivasi yang gak benar? Karena pengajaran-pengajaran yang gak tepat. Bapak Ibu ngalamin gak ya? Saya kira-kira 15 atau 20 tahun lalu, saya pernah diajarkan untuk berdoa dengan iman. Jadi kalau saya diajarkan begini, kalau engkau pengen beli sebuah tanah gitu ya, kelilingin tanahnya, injak tanahnya, perkatakan apa yang ku injak akan diberikan Allah kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang ku injak akan diberikan Allah kepadaku. Ada yang pernah ngalamin gini? Loh ini iman kepada siapa ini? Iman kepada keinginanmu, pengen beli tanah itu. Waktu itu saya lagi sewa tanah, buat saya usaha ya. Di Jawa Timur waktu itu. Oh saya kelilingin tanah itu. Karena kan sewa, lebihnya kalau punya sendiri kan. saya kelilingin, sampai sekarang enggak tuh. Kenapa? Karena iman saya pada keinginan saya. Ada lagi ngajarin kalau ke showroom mobil, ke Gias gitu ya, pegang mobilnya dalam nama Tuhan Yesus. Jangan saudara, itu iman apa gitu loh. Ya, imannya apa? Memuaskan hawa nafsumu. Malah salah, engkau beriman di atas keinginan. Iman itu pada Tuhan Yesus. Apa yang saya lakukan nginjak tanah itu ada dasar ayatnya loh. Makanya saya yakin dulu, ada dasar ayatnya. Yosua 1 ayat 3 itu. Jadi Tuhan itu pernah janji sama Musa. Karena Musa gak sampai ke tanah Kanaan, maka janji itu diwariskan kepada Yosua. Dan Tuhan berkata begitu, Tuhan berkata begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Seperti janjiku kepada Musa. Itu kata Tuhan. Itu saya ambil. Saya pakai buat saya. Padahal saya bukan Yosua. Bahkan saya bukan Yosua Saputra ya. Saya Denny Budianto. Bahkan Yosua Saputra pun gak boleh pakai ayat ini. Karena dia bukan Yosua di zaman Musa. Itu janji Tuhan pada Musa yang diwariskan pada Yosua. Yuk jangan ambil sembarangan ayat lalu dipakai buat membenarkan keinginan kita. Nanti salah motivasinya dan doamu jadi gak dijawab-jawab Tuhan. Tapi sebuah doa yang sungguh-sungguh, nah ini bro, doa yang sungguh-sungguh pasti Tuhan jawab. Tapi enggak sesuai dengan yang kau doakan mungkin. Jika engkau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan jawab, tapi jawabannya beda. Pada satu hari ada seorang anak muda yang baru bekerja, hidupnya pas-pasan. Dan hari itu dia tanggal tua, di rumah cuma ada Indomie. Di kos-kosan ada Indomie dan telur. Dia masak Indomie itu, dia goreng telurnya. Dia liatin, Tuhan sudah seminggu aku makan Indomie dan telur. Mau dong hari ini makan yang enak. Terus dia ingat, wah Pak Pendeta bilang bahwa mintalah akan diberi. Berdoa dengan doa orang benar yang dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan dia pegang mangkok Indomie itu. Tangan kiri, telur tangan kanan. Dan
dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, dia bahkan nyanyi pujian dulu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia berdoa. Tuhan, aku berdoa mujizat terjadi hari ini. Telur jadi nasi padang. Indomie, sate babi. Nyambung gak ya? Padahal gak nyambung kali ya. Pokoknya makan enak Tuhan. Dalam nama Yesus, dia doa sungguh-sungguh. Dan ketika dia buka matanya, telurnya jadi telur. Indominya jadi dingin karena kelamaan doa tadi ya. Tapi yang karena dia berdoa sungguh-sungguh, yang Tuhan ubah adalah hatinya. Ketika dia buka matanya, gak berubah ya. Tapi Tuhan ubah hatinya. Dia bilang, iya ya meskipun cuma telur dan Indomie, aku ini masih bisa beli loh. Aku masih bisa bekerja dengan baik. Aku tidak jadi pencuri, aku tidak jadi perampok, aku tidak jadi penjamret. Aku nggak ngemis di pinggir jalan. Aku masih bisa mencukupi hidupku meskipun dengan makanan sederhana. Dia berubah mengucap syukur pada Tuhan. Jika engkau yakin sungguh-sungguh berdoa, Tuhan jawab. Tapi dengan caranya Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, doa orang benar yang dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kenapa kuasanya besar? Kuasa besar itu seringkali kita bayangkan sebagai sebuah mujizat yang spektakuler. Betul Bapak Ibu? Tiba-tiba air jadi anggur ya, spektakuler. Tiba-tiba sakit terus langsung sehat itu ya, spektakuler. Tiba-tiba udah di ICU, udah napasnya udah satu-satu, tiba-tiba sehat kembali. Atau sudah meninggal sekian menit, tiba-tiba bangun lagi, mujizat. Seringkali kita berharap bahwa besar kuasa itu yang seperti itu. Hal-hal yang spektakuler. Tapi saudara, seringkali kuasa yang besar itu tidak terjadi secara mendadak. Saudara. Tidak terjadi secara instan. Suatu waktu ada seorang ibu, dia bermimpi. Dia melihat anaknya tersedot pusaran hitam. Gitu ya. Anaknya minta tolong tapi nggak ada yang nolongin. Ibu ini bingung, apa maksudnya? Lalu dia datang pada pendetanya, pada gembalanya, dia tanya, apa ya arti mimpi saya? Si ibu mungkin berpikir bahwa pendetanya punya karunia seperti Yusuf dan Daniel ya, menafsirkan mimpi. Padahal kan nggak semua pendeta bisa nafsirin mimpi ya. Ada bukunya padahal tafsir mimpi. Enggak ya, jangan pakai itu ya. Tapi enggak semua hamba Tuhan bisa menafsirkan mimpi Bapak Ibu. Hanya orang dengan karunia tertentu saja. Nah ketika dia bertanya sama pendetanya, gimana ya ini kok saya mimpi begini. Terus hamba Tuhan bilang begini, ya saya juga enggak tahu Bu. Tapi pasti ada maksud Tuhan ketika Tuhan kasih ibu mimpi seperti itu. Doakan saja. Dan Bapak Ibu itu berdoa setiap hari. Akan mimpinya itu. Dan dia telepon anaknya, nak kamu kenapa? Aku gak apa-apa, anaknya di luar kota, kuliah di luar kota jauh dari dia. Jadi gak bisa langsung ketemu gitu ya. Dia tanya, kenapa nak? Gak apa-apa. Mami kok mimpi gini ya? Ah mami mimpi bunga tidur kata anaknya. Tapi ibu ini karena gak tahu dia apa yang terjadi, dia doa setiap hari. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah dia berdoa. Dan kenapa dia dapat mimpi itu? Karena anaknya di luar kota, jauh dari dia, sedang terlibat dengan narkoba. Kecanduan parah, sudah paranoid, sudah kacau hidupnya. Kuliahnya berantakan, sudah skripsi tapi nggak lulus karena ngaco hidupnya. Bahkan nggak ada yang tahu keluarga kalau dia ngaco sengaco itu. Setelah tahun terakhir ibunya berdoa, terbukalah bahwa anaknya ini pemakai narkoba.
Dan doa ibu ini menggerakkan menantunya, kakak iparnya anak itu untuk datang ke kota itu dan dibawa pulang. Kakak iparnya bawa anak itu pulang, pecandu narkoba, dibawa pulang tinggal di rumahnya loh. Tidur sekamar dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Kalau bukan Tuhan yang gerakin, siapa yang mau saudara? Pecandu narkoba, tidur sama anaknya 2, karena memang gak ada kamar lagi. Dan karena doa yang tidak putus-putus itu, anak itu hari ini berdiri di sini. Khotbah depan Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kalau ketemu saya tahun 90-an, gak akan nyangka saudara. Saya pun waktu itu berasa bahwa sudah putus asa untuk berhenti. Dan saya merasa saya cuman ahli di bidang itu. Gak punya keahlian di bidang lain. Dan saya sudah memutuskan untuk berkarir di bidang itu. Geblek kan? Geblek banget ya maksudnya. Saya memutuskan untuk berkarir di bidang itu loh. Karena saya pikir, udahlah gak bisa berhenti ini toh. Tapi kuasa doa. Instan? Enggak. Jauh sudah tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tapi kuasa doa sungguh besar kuasanya. Kalau engkau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, tetaplah berdoa. Mungkin belum genap waktunya, mungkin belum tiba saatnya. Tetaplah berdoa apapun itu. Amin. Dan saya tutup dengan sebuah cerita ini. Saya undang PAW ke depan. Tahun 1957 di Harvard ada seorang profesor yang membuat sebuah penelitian. Namanya Dr. Kurt Richter. Dia membuat sebuah penelitian begini. Dia menaruh tikus ke dalam sebuah ember berisi air. Embernya cukup tinggi ya. Saya tadi mau kasih gambarnya saudara. Cuman gambar tikus kok kayaknya ntar jadi menjijikkan gitu ya. Jadi gak usah lah ya fotonya ya. Dia taruh tikus-tikus dalam ember berisi air. Tikus itu harus berenang supaya nggak tenggelam. Dan dia tes, dia coba berapa lama tikus ini bisa bertahan di air itu tanpa tenggelam. Dan percobaan pertama menunjukkan bahwa rata-rata tikus-tikus itu mampu bertahan 15 menit. Lumayan lama juga ya, sebelum dia berhenti bergerak dan tenggelam ke bawah. Mati. Percobaan kedua, dia ambil tikus yang sama jenisnya. Dan dia masukkan lagi dalam ember yang sama juga. Dengan air yang sama. Dan dia mulai hitung timer dia. Begitu mau 15 menit, begitu mulai tikus-tikus itu mulai kayak kecapean, dia angkat tikus itu. Dia taruh di handuk, dia keringkan badannya, dia taruh tikus itu untuk beristirahat sejenak. Berapa menit lah saya nggak tahu, beristirahat dulu. Setelah dilihat tikus itu sudah mulai lincah kembali, udah mulai kering badannya, dan udah mulai istirahat, seger lagi gitu. Dia ambil, dia cemplungin lagi saudara ke dalam ember isi air itu. Kan penelitian ya. Tebak saudara, berapa lama tikus itu bisa bertahan di air? Sebelumnya kan 15 menit. Tebak sekarang dia bisa bertahan berapa menit? 30 menit. Ada lagi? Tebakannya? Dia bertahan 60 jam. 2,5 hari dia bertahan. Dan penelitian itu menunjukkan bahwa ada sebuah kuasa dalam namanya pengharapan. Tikus itu belajar bahwa ketika dia sudah mau tenggelam, akan ada tangan yang nolong dia. Ngeringin badannya. Dan ketika dia percobaan kedua dia cemplungin lagi, dia tahu saat aku gak kuat akan ada yang nolong aku nih. Dia berharap ada yang tolong dia. Dan dia mengepus dirinya, memaksa dia tetap berenang sampai nunggu tangan si dokter itu ambil dia. Kekuatan sebuah pengharapan. Dari 15 menit jadi 60 jam, 2,5 hari. Ini beneran percobaan, saudara bisa googling. Kekuatan sebuah pengharapan. Doa membangkitkan iman. Amin. Doa membangkitkan pengharapan. Dan pengharapan itu akan
kokoh. Tetaplah berdoa, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Di hidup ini, dalam segala goncangan hidupmu, dalam ketidakpastian masa depan, tetaplah berdoa. Jangan lagi berkata begini, aku doa nggak ada bedanya. Toh kehendak Tuhan yang jadi. Bertobat hari ini. Bertobat hari ini. Tetaplah berdoa. Mazmur 73 ayat 26, ayat terakhir. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa Asaf bisa berkata, sekalipun dagingku, hati habis semuanya, tapi Allah tetap gunung batuku, Allah tetap bagianku, karena dia punya pengharapan yang kokoh kepada Allah. Amin. Tetaplah berdoa, meskipun belum ada jawaban, tetaplah berdoa dengan yakin. Perubahan sedang OTW, on the way, saudara. Amin. Yuk kita bangkit, berdiri sama-sama. Percaya pada Tuhan, tetaplah berdoa, dan kemenangan itu akan hadir bersama-sama dengan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, seringkali iblis membisikkan kata-kata yang melemahkan kita. Dan tahukah saudara bahwa iblis itu bapa segala dusta. Allah yang memberi kita keselamatan, tapi iblis berusaha menggoyahkan iman kita. Dan doa akan mengalahkan bisikan si iblis itu. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai merasa lemah dan aku berhentilah berdoa. Coba hitung saudara, berapa lama saudara berdoa? Ternyata baru seminggu, baru sebulan, baru setahun. Atau mungkin sudah berkata, aku ini orang biasa Pak. Firman Tuhan berkata, Elia itu manusia biasa saudara. Tapi ketika dia berdoa, hujan jangan turun. Hujan gak turun. Ketika dia berdoa, hujan turun. Hujan pun turun. Elia manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Memang bukan kuasa kita, kuasa Tuhan. Tapi Tuhan mau kita untuk berdoa. Saya pernah berpikir bahwa Tuhan, kenapa kok harus mami saya berdoa buat saya? Kenapa kok Tuhan nggak langsung aja sembuhin saya? Nggak langsung aja Tuhan pegang saya, lepaskan dari semua jerat itu. Kenapa harus mami saya berdoa? Kenapa harus Elia berdoa? Kenapa gak Tuhan tahan aja itu hujannya? Kenapa gak Tuhan turunkan aja hujannya? Gak perlu Elia. Saudara, Tuhan perlu saudara untuk berdoa. Doa itu berkuasa. Jadi kalau hari ini engkau mulai goyah untuk berhenti berdoa, yakinkan dirimu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan engkau saat engkau berdoa. Dia selalu mendengar doamu.
Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan Kuasa kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa itu. Tuhan, kami percaya, kami yakin Engkau ada di sini. Engkau mendengar setiap doa kami, jeritan hati kami. Engkau melihat semua pergumulan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau nggak pernah tinggal diam. Amin. Hanya kami perlu berdoa sebagai orang benar. Berdoa dengan iman, yakin didoakan. Dan kami tahu kuasa-Mu akan tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami umat-Mu untuk selalu berdoa senantiasa. Karena adalah kehendak Tuhan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk berdoa setiap hari kembali. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara.